Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Yaris Harmanto. Kali ini kita lagi ada di ruang bedah bengkel ATJ 4x4 konsep yang berada di daerah Arca Manik. Kali ini kita mau jelasin satu project, dan project ini tuh akan menjadi maskot barunya. Salah satu maskot baru di bengkel ATJ 4x4 konsep. Maskotnya kayak gimana sih? Nah, sebelum itu kita spill dulu dikit. Si mobil ini tuh jadi basicnya nggak ada basic, tubular, full tubular. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Tapi mukanya mirip atau mukanya udah familiar di Indonesia. Jadi mukanya tuh FJ40. Cuma beneran muka sama frame kaca, kap mesin sama pintu aja lah. Yang lainnya tubular. Kalau mungkin nanti kita bakal ngeliatin si kenapa bisa dibilang tubular. Kita bakal kasih tahu progresnya kayak gimana dan spek yang udah nempel di progres kali ini tuh apanya aja. Tapi sebelum itu kita mau jelasin dulu konsepnya bikin maskot ini tuh atau bikin mobil ini tuh kayak gimana. Aku mau jelasin dulu itunya. Kita mau jelasin dulu itunya. Mungkin biar lebih kelihatan belakangnya juga kita bakal jelasin di samping. Yuk. Nah, jadi penampakan sampingnya kayak gini lah. Jadi ini tuh ceritanya mau bikin mobil yang ada di event RFC, cuma versi yang si FJ40-nya. Kenapa dibilang versi FJ40? Ya karena ini si grill, kap mesin, dan pintu dan frame kaca pakai FJ40 gitu. Nah, tapi ke belakangnya ini dibikin kayak buat naruh barang lah, karena peruntukannya kalau di Indonesia pakai mobil gini dipakai adventure sampai bawa barang-barang nggak cukup lah. Makanya penyesuaian lagi di daerah Indo gitu. Terus juga kedepannya si mobil ini tuh mau ikutan atau ngeramein eventnya IOF National Champion yang winching gitu. Jadi kedepannya mau pakai winching. Terus juga bisa nggak sih kalau mobilnya ada ininya? Nah, nggak bisa. Tapi ini tuh knockdown, jadi bisa dibuka. Kalau misalkan ininya dibuka tuh kayak udah aja mobil RFC gitu. Ya intinya kayak gitu. Jadi mobilnya tuh ini tuh kolaborasi antara spek mobil RFC sama mobil adventure atau buat ekspedisi di Indonesia gitu. Makanya ada penyesuaian di belakangnya buat naruh barang-barang atau spare part dan lain-lain lah kayak gitu. Terus kita mulai nge-spill speknya apa aja sih gitu dari bagian depan. Nah, ini yang paling menonjol dulu deh, yang paling bisa disombongin di mobil ini tuh ada shock tower. Kenapa setinggi ini? Karena memang shocknya depannya nggak tinggi-tinggi banget sih, shocknya cuma ukuran travel 14. Cuma memang ditaruh di atas karena pengen ininya nonjol. Cuma nggak expect bakal senonjol ini. Nah, ini shock towernya, shocknya kita pakai shocknya dari Fox. Shocknya dari Fox. Yang tipe air shock. Jadi yang asnya gede-gede tuh. Kenapa pakai shock itu? Karena cuma punya itu. Ya pakai yang ada aja lagi. Terus juga kita ke bagian luarnya nih. Ini tuh sebetulnya rangka, bukan roll cage, bukan roll bar. Ini tuh rangka dari si mobil ini. Jadi ini tuh permanen ke sasis semua, bilah permanen gitu. Sampai atas juga, ini juga termasuk dari rangkanya gitu. Terus ke bagian depan sedikit deh, mumpung lagi di sini. Nah, ini ada satu atau apa ya? Ciri khas dari si mobil RFC. Si bumpernya tuh nggak yang gede-gede banget. Jadi sebisa mungkin mobilnya pesek kayak gitu. Ya makanya si bumpernya cuma minimalis sekali. Gitu. Terus ini di bagian grillnya tadi udah kita jelasin, ini tuh pakai grillnya FJ40 yang tua, yang masih grillnya bulat gitu, grillnya masih bulat. Apalagi ya, kita ke bagian kolongnya.
bagian kolong. Nah ini si hidrolik setirnya, setirnya pakai sistem hidrolik. Ini tuh dari Kudus, dari Om Dian, BSR gitu. Jadi hidrolik setirnya pakai BSR. Terus si gardannya pakai gardan VX80, depan belakang yang di reinforce lagi biar kalau ke depannya ikut kompetisi kuat lah, lebih kuat kayak gitu. Ke bagian samping lagi. Nah, ini tuh kemarin kita lagi ngerjain progres buat masangin atau pasang dudukan untuk setir hidroliknya. Cuma tertunda karena ada project lain. Kalau ini kan tidak berduit nih karena punya mobil sendiri. Nah, kalau ada mobil konsumen lain yang masuk, ini di stop dulu lah kayak gitu. Balik lagi ke mobilnya. Ini kita depannya pakai sistem suspensi pakai forlink, pakai pilobol yang dibikin sefleksibel mungkin, sepanjang mungkin armnya kayak gitu. Ini ada di sini. Terus juga nih kenapa bisa dibilang tubular tadi, jadi ini tuh si chassisnya sama full semua dari nol bikin tuh. Kenapa bikin? Karena ya itu karena rencana kedepannya pengen ikutan di event-event kompetisi, jadi biar memaksimalin si mobil ini manuver di tracknya enak lah gitu intinya kayak gitu. Apalagi ya terus ini di dalam sini ada orbital untuk setir. Apalagi ya ini lantainya juga pakai aluminium karena biar bobot mobilnya nggak terlalu berat. Lantai semua aluminium, pedal-pedal semua bikin dari nol. Terus apa lagi ya pokoknya intinya bodi mobil ini tuh hampir 80%-an dari plat aluminium gitu. Ke belakang dikit kali cuy. Nah kita kalau yang belakang masih ada shocknya nih nempel nih tuh, shocknya Fox air shock gitu. Jadi nih kita jelasin dulu nih yang belakang yang tadi kita jelasin di awal. Ini tuh ada rak untuk naruh barang-barang karena mungkin rencananya mobil ini bakal sering ikutan di event-event ekspedisi yang mungkin 3-4 harian lah kayak gitu. Makanya memang perlu ada ada ekstra naruh buat barang-barang lah, karena kalau naruhnya sembarangan balatak nggak enak dilihatnya gitu. Jadi mau nggak mau lah bikin. Tapi kalau ikut kompetisi ini bisa dibuka gitu, jadi ban serepnya di sini kayak gitulah kurang lebih. Terus belakang masih belum banyak yang terlihat karena ada satu senjata andalan di sini yang masih dibubut sama si Aji gitu. Nah kita ke kaki-kaki bawahnya dulu. Ini juga sama sebetulnya. Ini semi trilling lah. Jadi dudukan shocknya tuh ke arm. Kenapa? Biar levelnya panjang. Jadi dihitung kalau di sudut sini nih, itu tuh panjangnya 18 inci kalau lagi ngebuka. Kayak gitu. Walaupun shock breakernya pakai 12. Karena ditaruhnya di arm, di bagian arm, jadinya dia manjangin. Jadi yang depan 14, kalau di sudut gardan, yang belakangnya tuh 18 kayak gitu. Terus juga ini nanti kedepannya mungkin mau dibikinin sistem cutting brake, karena ya itu tadi untuk tujuan kompetisi, karena ya memang itu salah satu spek yang wajib ada di mobil kompetisi gitu. Ini belum dipasangin kayak gitu guys. Apalagi ya, udah sih paling kita nanti mungkin update lagi project mobil ini setelah udah beberapa ada ya kepasang lagi, kita bakal update. Kita mau spill dulu sedikit bagian engine-nya apa. Nah ini engine-nya nih, ini biar agak sombong dulu. Nah engine-nya 2F. Kenapa pakai 2F? Yang punya lagi. Kalau ada lagi mah dipasangin yang lain. Tapi ini 2F-nya bukan sembarang 2F. Ini tuh 2F-nya punya kepanjangan. Artinya apa? Foya-foya. Nah itu.
Gitu aja sih. Itu karbunya nanti nggak yang itu ya, itu karbunya Kijang soalnya. Nanti lah kita upgrade lagi tuh, gampang. Ini juga spill dikit. Mobil itu juga dilengkapin sama wins untuk recovery ke bagian depan pakai double motor dari punyanya Giggle ditaruh di dalam biar sopan. Udah itu aja sih. Udah mungkin sekian dulu penjelasan maskot baru dari bengkel ATJ 4x4 konsep. Yang kepo atau yang pengen tahu update selanjutnya atau jadi mobilnya seperti apa, pantengin terus di YouTube channelnya ATJ 4x4 konsep. Jangan lupa yang udah nonton di share videonya, di subscribe juga yang biar kita makin semangat kontennya. Ya udah paling sekian. Jangan lupa apa? Rapi itu harus, jaga itu bonus. Oke.